Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lastari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karbohidrat. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang alami dengan beberapa gugus hidroksil. Yang tergolong di dalam karbohidrat adalah gula, monosakarida, dan polimernya yaitu oligosakarida dan polisakarida. Berdasarkan gugus karbonilnya, karbohidrat dapat dibedakan menjadi dua jenis monosakarida yaitu aldosa yang gugus karbonilnya berada di ujung rantai dan bekerja sebagai aldehida, dan keosa yang gugus karbonilnya beralokasi di rantai. Karbohidrat biasa disebut juga dengan karbonhidrat, hidrat arang, scaran atau sakarida, dan juga gula. Karbohidrat berarti karbon yang terhidrat, rumus umumnya yaitu CH2O, di mana karbohidrat ini dibuat oleh tanaman melalui proses fotosintesis. Bagian B. Fungsi karbohidrat. Karbohidrat memiliki beberapa fungsi yakni sebagai sumber bahan bakar, sebagai sumber energi utama dan dapat diganti dengan sumber energi yang lain pada beberapa organ tubuh manusia yakni otak, lensa mata, dan sel syaraf. Terus sebagai sumber bahan sintetis senyawa organik lainnya, sebagai pati dan glikogen berperan sebagai cadangan makanan untuk menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh, kemudian membantu proses penyerapan kalsium dan sebagai pembangun materi. C. Klasifikasi karbohidrat. Jika diuraikan, ternyata karbohidrat hanya terdiri dari 3 unsur, yaitu karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Senyawa yang termasuk karbohidrat ini sangat banyak, mulai dari senyawa sederhana hingga senyawa dengan berat molekul 500.000 atau lebih. Senyawa tersebut dapat digolongkan menurut jumlah penyusunnya yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida, gula sederhana atau scaran. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana. Jika dihidrolisis, senyawa-senyawa monosakarida sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi senyawa gula yang lebih sederhana. Contohnya seperti glikosa dan juga fruktosa. Monosakarida dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu menurut bentuk atom karbon yang menyusun molekul monosakarida dan menurut kandungan gugus aldehida dan keton. 2. Disakarida. Disakarida terdiri atas 2 monosakarida yang mengikat satu sama lain dengan ikatan sidik. Ikatan glikosidik biasanya terjadi antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4. Dengan melepas 2 mol udara, ikatan glikosidik ini terdapat pada gugus fungsi dan karbohidrat, yaitu gugus aldehid pada glukosa dan gugus keton pada fruktosa. Disakarida dapat terbentuk dari hasil antara proses hidrolisis oligosakarida dan polisakarida. Disakarida ini biasanya larut dalam udara, dan beberapa contoh disakarida yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. 3. Oligosakarida. Senyawa yang termasuk oligosakarida memiliki molekul 2-10 monosakarida, yaitu trisakarida yang terdiri dari 3 molekul monosakarida dan tetrasakarida yang terbentuk dari 4 molekul monosakarida. Salah satu trisakarida penting adalah trifinosa yang terdiri atas 3 molekul monosakarida yang berkaitan dengan galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Nah, ikatan tersebut terbentuk antara atom karbon nomor 1 pada galaktosa dengan atom karbon 6 pada glukosa. Selanjutnya, atom karbon nomor 1 pada glukosa berikatan dengan atom karbon nomor 2 pada fruktosa. 4. Itu polisakarida. Polisakarida terdiri atas banyak molekul monosakarida, sehingga molekul polisakarida memiliki berat molekul hingga beberapa ratus ribu. Nah, polisakarida yang dihasilkan antara monosakarida sejenis atau satu macam monosakarida disebut homopolisakarida. Sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut dengan heteropolisakarida. Nah, polisakarida pada umumnya berupa senyawa putih dan tidak berasa manis. Beberapa polisakarida dapat larut dalam udara. Nah, senyawa polisakarida yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan misalnya pati, inulin atau sebagai zat cadangan, dan selulosa sebagai bagian dinding sel. Dapat pada hewan juga terdapat pada zat yang sejenis dengan zat pati yaitu glikogen. Nah, oligosakarida mempunyai rumus molekul yaitu
C6, H10, dan O5 dengan harga N yang besar ya, sebesar 10. Contoh golongan poligosakarida yang paling penting antara lain adalah pati atau amilum, glikogen, dan juga selulosa. D. Sumber karbohidrat. Makanan yang merupakan sumber karbohidrat diantaranya yaitu beras, jagung, gandum, sagu, buah-buahan, biji-bijian, dan juga kentang. Itulah tadi penjelasan tentang materi karbohidrat. Kesimpulannya yaitu karbohidrat merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena senyawa ini adalah penentu keberlangsungan hidup manusia. Nah, di dalam karbohidrat sendiri monosakarida digolongkan menjadi dua yaitu aldosa berupa aldehid dan ketosa yaitu berupa keton. Nah, berdasarkan jumlah unit gula dalam rantainya, karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama yaitu monosakarida terdiri atas 1 unit gula, disakarida yang terdiri atas 2 unit gula, dan oligosakarida yang terdiri 3 sampai 10 unit gula. Yang terakhir yaitu polisakarida yang terdiri atas lebih dari 10 unit gula. Nah, fungsi utama dari karbohidrat sendiri itu adalah sebagai sumber biokalori dalam bahan makanan. Itulah tadi penjelasan tentang karbohidrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.